Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kesempatan siang hari ini kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwasanya umat Islam, wabil khususnya di kota Kendari, tidak akan pernah diam melihat pembantaian dan penjajahan yang terus dilakukan oleh Zionis laknatullah alaihi. Takbir, takbir. Saudara-saudara sekalian, perkembangan terkini terkait dengan apa yang terjadi di bumi Al-Aqsa Palestina semakin memprihatinkan saudara sekalian. 2 tahun serangan Zionis, tak kurang dari 200.000 ton bom dilesakan dan korbannya adalah 90% rumah, fasilitas publik, sekolah termasuk gereja luluh lantak saudara sekalian. Takbir. Allahu Akbar. Bukan itu saja, serangan itu juga telah menewaskan 67.000 syuhada termasuk anak-anak, wanita dan lansia. Selanjutnya, akibat dari serangan tersebut 2,1 juta masyarakat Gaza terancam kelaparan akut akibat pasokan makanan dan minuman yang terbatas. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa sejatinya Gaza hari ini telah berubah menjadi kuburan massal terbesar abad ini yang didiamkan oleh dunia. Takbir. Allahu Akbar. Gaza dibiarkan menjadi kota mati perlahan-lahan. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah menjadi pemberitaan beberapa waktu yang lalu di media nasional maupun internasional, bahwasanya telah terjadi kesepakatan gencatan senjata yang proposalnya diajukan oleh Amerika, Turki, Qatar dan Mesir, dan menurut informasi dari mereka, Israel telah menyetujui gencatan senjata ini. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa saat diumumkan gencatan senjata tersebut? Zionis kembali melakukan serangan ke bagian utara Gaza dan menewaskan tidak kurang dari 30 warga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa gencatan senjata ala Zionis adalah gencatan senjata yang tidak menyelesaikan masalah, bukan menghapus penjajahan, bukan menghilangkan kezaliman, tetapi mengatur ritme pembantaian. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Saudara, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus membuka hati, mata dan pikiran kita bahwasanya Amerika Serikat ini sejatinya adalah penjaga Zionis. Dia memiliki agenda jahat atas bumi Palestina. Ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Amerika di bumi Palestina. Setidaknya ada 4 hal yang mesti kita bongkar ke publik agar menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Yang pertama, Amerika Serikat membentuk pemerintahan transisi di bawah otorita Palestina selama 2 tahun. Tapi tahukah kita saudara sekalian, siapa yang ditunjuk untuk memimpin otoritas tersebut? Yang ditunjuk adalah Tony Blair. Tony Blair ini adalah orang yang tangannya masih berlumuran darah kaum muslimin. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam invasi serangan Amerika Serikat ke Irak yang menewaskan hampir 1 juta umat Islam di Irak. Karena itu Tony Blair ini bukanlah untuk menjaga keamanan, tetapi ingin mempertahankan politik luar negeri Amerika yang menjaga kepentingan Israel di Timur Tengah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, agenda yang dilakukan oleh Amerika adalah melucuti senjata para mujahidin
termasuk diantaranya adalah Hamas. Di dalam rencana komprehensif penyelesaian konflik Gaza, dokumen tersebut menyampaikan bahwa Amerika Serikat bersama Zionis telah menyetujui untuk menjadikan Palestina sebagai zona yang aman dari terorisme. Tentu ini menjadi sesuatu yang ironis. Siapa sebenarnya terorisme? Bukankah yang membunuh umat Islam di Gaza selama ini adalah Zionis Israel? Kok kemudian mereka ingin Gaza bebas dari teroris, padahal mereka telah membunuh 67.000 umat Islam di Gaza dalam 2 tahun terakhir. Karena itu, saudara sekalian, ini sangatlah kemudian tidak sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, agenda yang kemudian dibentuk oleh Amerika di bumi Palestina adalah menciptakan atau mendorong lahirnya keamanan internasional yang disebut dengan International Stabilization Force. Tugasnya apa? Tugasnya adalah ingin melatih polisi Palestina. Ini artinya apa? Keamanan Israel, keamanan Palestina sepenuhnya akan berada di bawah komando pengawasan tentara yang dibentuk oleh Amerika dan memiliki loyalitas bukan kepada Islam tapi kepada penjajah. Karena itu mereka menjaga keamanan Israel, bukan menjaga keamanan saudara muslim kita. Yang terakhir, saudara sekalian, agenda Amerika Serikat di bumi Palestina adalah senantiasa menyodorkan solusi 2 negara. Sekali lagi, solusi 2 negara ini adalah solusi batil. Kita serukan kepada penguasa di negeri ini agar tidak ikut-ikut dalam narasi yang menyetujui solusi 2 negara. Jangan ikut berdendam dalam narasi solusi 2 negara, karena ini sejatinya adalah sertifikat legal yang diberikan kepada Zionis Israel yang telah merampas tanah Palestina. Takbir! 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 Karena itu kita harus menolak solusi 2 negara ini. Kepada komponen umat yang masih menyerukan solusi batil ini, kita sarankan untuk tidak ikut-ikut menarasikan solusi 2 negara. Terakhir, saudara sekalian, solusi untuk persoalan Palestina tidak bisa diserahkan kepada penguasa-penguasa Arab yang hari ini telah terbukti melakukan pengkhianatan, melakukan kerjasama bilateral, membangun hubungan diplomasi dengan Zionis dan Amerika. Tidak akan mungkin solusinya kecuali kemudian kita mengerahkan kekuatan umat ini untuk mengembalikan kepemimpinan umat Islam yang mandiri. Apa kepemimpinan umat Islam yang mandiri? Tentunya adalah dengan mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah. Dengan khilafah inilah akan menjadikan umat Islam bisa tegak berdiri, bisa tegak kepalanya di hadapan penjajah. Bukan seperti penguasa-penguasa Arab hari ini yang terbukti loyal kepada Amerika Serikat. Dengan khilafah yang akan mengerahkan pasukan militernya untuk berjihad fi sabilillah. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunahum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memberanikan hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.